Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amali Sudin. Pertama-tama sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan. Jadi di sini saya akan membahas tentang hubungan pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Oke, jadi bagaimana sih kaitannya itu hubungan antara kewarganegaraan dan agama Islam itu? Hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia menganut agamanya masing-masing. Dalam arti, penduduk Indonesia itu beragama dan berketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, pendidikan agama Islam merupakan ajaran-ajaran dasar yang terdapat di dalam agama Islam. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang tertuang dalam 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman. Yang kedua adalah syariah yang merupakan penjabaran konsep dari syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak yang merupakan penjabaran konsep dari ihsan. Dari ketiga prinsip itulah berkembang berbagai kajian keislaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu teknologi. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik itu dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam juga menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Tujuan diberikannya pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengetahuan luas tentang Islam, dan pastinya berakhlakul karimah. Akhlak bukan saja berfungsi sebagai pengenali diri secara pribadi, akan tetapi juga sebagai standar untuk tinggi rendahnya suatu peradaban manusia. Salah seorang penyair Arab Shadi Bey mengemukakan bahwa kelestarian suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pula bangsa itu. Sejalan dengan itu, pendidikan yang mengarah pada budi pekerti atau akhlak di Indonesia adalah pendidikan kewarganegaraan, sebagai pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia. Secara garis besar, kewarganegaraan terdiri dari dimensi pengetahuan kewarganegaraan atau bisa disebut juga civic knowledge yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Kemudian ada dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skills yang meliputi keterampilan yaitu partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kemudian ada juga dimensi nilai-nilai kewarganegaraan yang mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan nilai luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta perlindungan terhadap minoritas. Baik, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, maka itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran maka datangnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.